Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan demo proyek evaluasi tengah semester pada mata kuliah pemrograman model dari Paralel B. Sebelumnya perkenalkan, saya Cynthia Widya Lestari dengan nomor belakang NPM 045. Saya Mariska Mandedaya dengan NPM akhir 065. Ini kami di sini mendapatkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik MPTN Jawa Timur. Di sini kami membuat tampilan 5 program studi yakni Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, Hubungan Internasional, dan Pariwisata. Yang pertama, yakni pembahasan tentang source code pada main. Pada bagian awal dimulai dari main dengan import libraries, yaitu dengan mengimpor beberapa pustaka yang diperlukan untuk membangun aplikasi. Nah, di dalamnya terdapat halaman utama, aplikasi judul profil, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, selanjutnya, pada sekitar line 58, terdapat metode yang berisi struktur UI yang menampilkan judul deskripsi daftar program studi dan tombol untuk menampilkan atau menyanyikan profil. Nah, pada Xbar digunakan untuk menampilkan informasi kontak fakultas termasuk pautan ke situs resmi fakultas dan alamat email resmi. Di dalam sini juga ditambahkan tadi untuk memberikan jarak antara teks dan batas tepi layar. Nah, kemudian ada widget extend yang digunakan di dalam list blogger yang nantinya terdapat Himalis Reel, tampilan daftar produk studi. Nah, selanjutnya terletak sekitar pada line 115, widget kolom yang digunakan untuk mengatur anak-anaknya dalam satu kolom vertikal, sedangkan widget row digunakan untuk mengatur anak-anaknya dalam satu garis horizontal. Di dalam kolom ini menampilkan deskripsi dan judul program studi, serta tombol lihat profile. Lalu di dalam row ini menampilkan judul dan icon. Kemudian ada issue builder yang digunakan untuk membuat daftar item scrollable ini secara dinamis, membuat item daftar sesuai dengan jumlah yang diberikan properti item count. Nah, selanjutnya mungkin sekitar pada line 281 terdapat metode project chart. Betul. Metode ini digunakan untuk membangun kartu untuk setiap program studi. Metode ini menerima banyak objek produk sebagai parameter dan mengembalikan objek kartu dengan gambar dan informasi terkait. Nah, selanjutnya pada bab ini juga terdapat profile chart untuk menampilkan satu profil yang menggunakan gambar profile dan nama dan menggunakan widget tab untuk menampilkan teks nama di bagian bawah gambar. Terdapat gestur detektor dalam aplikasi ini yang dimana di dalam profil chat itu untuk membuat gambar profil dapat ditekan. Ketika gambar profil ditekan akan ditujukan ke halaman detail profil. Widget container digunakan untuk mengatur tampilan dari gambar profil dan teks nama di dalamnya. Selanjutnya beralih pada project. Project ini untuk source code project hanya perlu menambahkan image asset yang digunakan pada tampilan awal. Beralih pada profile pada profile ini dimulai dengan first profile. First ini menyimpan informasi tentang seseorang. Properti dalam kelas ini adalah name, birthplace, birthdate, address, phone number, email, GitHub URL, award, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada line 1 terdapat class profile detail. Ini merupakan widget yang bertanggung jawab untuk menampilkan detail dari seseorang, termasuk nomor profil, nama, tempat, dan tanggal lahir, nomor telepon, alamat email, dan informasi lainnya. Nah, selanjutnya juga ada fungsi tool. Ketika fungsi ini dipanggil, ia akan mengembalikan sebuah widget yang akan menjadi tampilan utama dari halaman detail profile. Widget yang dibangun di dalamnya termasuk scaffold, order, single chat, call, view, yang memungkinkan pengguna untuk menggeser konten jika kontennya lebih besar dari ukuran layar dan juga gestur detektor untuk membuat tautan ke profile jadi nanti dari lihatnya itu dapat diklik. Nah, selanjutnya juga ada profile column. Ini adalah fungsi untuk membangun satu kolom informasi pada profile, bisa untuk menampilkan informasi seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya. Fungsi ini tuh menerima icon, video, dan konten, serta mengembalikan widget yang menggambarkan bentuk tersebut. Nah, selanjutnya juga ada bullet clickable profile column. Nah, di sini itu fungsinya itu serupa dengan
dengan buat profile kolom sama-sama untuk membangun satu kolam informasi pada profil dengan kemampuan klik seperti tautan ke profil kita. Jadi ketika konten diklik itu akan membuka URL yang diberikan menggunakan titik URL launcher atau launch URL. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuka URL. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada file detail pada program studi. Nah, pada bagian ini untuk keseluruhan shortcut terdapat pada program studi, namun perlu adanya perubahan untuk setiap program studi yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disesuaikan setiap tampilan website masing-masing program tersebut. Untuk bagian detail pada setiap program studi dimulai dengan kelas detail page. Nah, pada file detail ilkom ini, kelasnya namanya yaitu detail page ilkom. Pada halaman utama ini, menampilkan informasi terkait program studi ilmu komunikasi. Pada halaman ini berisi deskripsi program studi ilmu komunikasi, gambar, tombol, untuk mengunjungi website dan mengirim email, serta informasi tentang alamat program studi pada bagian bawah halaman. Nah, kemudian untuk line 7 sampai 27 ada paket URL launcher yang digunakan untuk membuka tautan URL di browser atau aplikasi email. Pada Open UPN Jatim URL digunakan untuk membuka tautan ke situs web program studi ilmu komunikasi itu sendiri. Dan kemudian untuk send email ini kita gunakan untuk membuka email pada program studi ilmu komunikasi juga. Kemudian pada line 37, pada kelas detail pack ecom terdapat widget drawer, di mana widget ini tuh digunakan untuk menampilkan menu navigasi atau pilihan akses cepat seperti profile, visi dan misi, akreditasi, ketua program studi dan dosen, dan juga ada prestasi mahasiswa. Nah, ketika widget ini diklik, maka nanti akan berisi beberapa list style yang ketika di tab itu akan mengarahkan kita ke pengguna ke halaman terkait. Kemudian yang selanjutnya itu pada line 222, di mana di sini ada kelas profile Prodi Ilkom. Ini nanti akan menampilkan image asset yang dimana akan menampilkan profil program studi ilmu komunikasi itu sendiri, termasuk deskripsi singkatnya, informasi kurikulum, dan juga informasi fasilitas. Informasi-informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk teks yang diatur menggunakan beberapa widget seperti kontainer, chart, dan juga teks yang menampilkan informasi dengan tata letak yang menarik. Kemudian yang selanjutnya ada kelas visi dan misi. Untuk kelas visi dan misi ini terdapat pada line 370. Nah, pada kelas ini tuh akan menampilkan visi dan misi program studi ilmu komunikasi. Juga terdapat image asset juga untuk menampilkan tampilan gambar visi dan misi program studi ini sendiri. Kemudian pada line 486, terdapat kelas akreditasi pack, di mana ini akan memberikan informasi tentang akreditasi program studi ilmu komunikasi itu sendiri, termasuk gambar sertifikat akreditasi dan juga deskripsi singkat dengan chart, kontainer, dan juga teks. Kemudian yang selanjutnya ada kelas dosen pack, di mana nanti akan menampilkan daftar dosen yang mengajar di program studi ilmu komunikasi itu sendiri. Untuk kepala program studi nanti akan ditampilkan dalam bentuk image asset. Dan yang terakhir ada kelas prestasi mahasiswa PIK, di mana pada kelas ini memuat informasi tentang prestasi mahasiswa di program studi ilmu komunikasi. Kemudian untuk line 680 sampai 681 terdapat widget tab, yaitu ada dua tab, yaitu tab prestasi dan juga tab dokumentasi mahasiswa. Untuk tab prestasi ini nanti akan dijabarkan dalam kelas prestasi pada line 697. Dan untuk tab dokumentasi mahasiswa akan dijabarkan pada line 758. Untuk dokumentasi mahasiswa ini ditampilkan dalam bentuk grid view, dan untuk yang prestasi tadi ditampilkan dalam bentuk list view. Selain ada detail program studi Ilkom, di sini juga ada detail pada program studi lainnya, yaitu ada program studi administrasi bisnis, ada program studi administrasi publik atau publik,
kemudian juga ada program studi hubungan internasional, dan yang terakhir ada program studi pariwisata. Mungkin kita langsung aja jalankan aplikasinya. Nah, mungkin untuk tampilan awal aplikasi di sini seperti berikut, yang di mana di atas ini ada adbar yang menampilkan dua link dari fakultas ini sendiri, yaitu ada link website dan juga link email. Di mana kalau kita mengklik link ini akan diarahkan ke website Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan ketika kita mengklik emailnya, kita juga akan langsung diarahkan ke email fakultas. Maka akan muncul seperti berikut. Di bawah ini ada deskripsi singkat tentang Fakultas FISIP ini sendiri, dan kemudian ini ada tampilan dalam bentuk list view. Ada 5 program studi, yaitu Ilkom, Adpub, Adbis, HI, dan juga pariwisata. Dan untuk di bawah ini ada profil pembuat aplikasi, di mana ada Cynthia dan juga saya sendiri, Mariska. Ketika profil image ini kita klik, maka akan mengarahkan ke profil masing-masing pembuat aplikasi, di mana di sini akan mengarah ke profil Cynthia, yang terdapat nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, link GitHub, riwayat pendidikan, dan juga penghargaan. Dan ketika link URL GitHub ini kita klik, maka juga akan mengarahkan ke, kita juga akan mencoba untuk menekan profil Mariska. Untuk isinya sama, dan ketika kita mengklik GitHub-nya juga akan diarahkan ke GitHub Mariska. Dan ketika button ini kita klik lagi, maka profilnya akan menghilang. Mungkin langsung saja kita masuk ke program studi yang pertama, yaitu ilmu komunikasi. Untuk tampilan awalnya ada image ilmu komunikasi, kemudian ada deskripsi singkatnya, dan sama ada dua link website dan juga ada link email dari program studi ilmu komunikasi sendiri. Ketika diklik, kita juga akan diarahkan ke website Ilkom. Untuk emailnya juga akan diarahkan ke email Prodi Ilkom sendiri. Nah, maka akan muncul seperti berikut. Nah, pada bagian ini kita juga menggunakan drawer di mana akan menampilkan profil, visi dan misi, akreditasi ketua program studi, dan juga ada prestasi mahasiswa. Kita akan masuk ke profil program studi Ilkom. Maka di sini akan menampilkan deskripsi kurikulum dan juga fasilitas dari program studi ilmu komunikasi. Untuk visi dan misi juga sama, akan menampilkan visi dan misi. Dan untuk pack akreditasi, akan menampilkan sertifikat akreditasi program studi. Dan untuk ketua program studi dan dosen, juga akan ditampilkan seperti berikut. Nah, untuk prestasi mahasiswa ini, kita menggunakan tab bar di mana ada tab prestasi dan juga tab dokumentasi mahasiswa. Untuk tampilan keseluruhan program studi mungkin hampir sama. Ini untuk tampilan program studi administrasi publik, ada image, kemudian deskripsi, dan juga ada dua link website, dan juga link email. Untuk tampilan profil, visi dan misi, akreditasi, ketua program studi, dan juga prestasi juga sama. Seperti berikut. Ini untuk tampilan visi dan misi, tampilan akreditasi, tampilan ketua program studi dan dosen, dan juga prestasi mahasiswa yang menggunakan tab bar. Kemudian dalam program studi administrasi bisnis juga sama, link website, dan juga email. Ini untuk tampilan profil, tampilan visi dan misi,
tampilan akreditasi, tampilan ketua program studi dan dosen, dan juga tampilan prestasi mahasiswa. Yang selanjutnya, pada tampilan program studi dan internasional juga masih sama, ada unit aset, deskripsi, singkat, terus juga ada link atau pada yang pada website, jadi itu, maka kita memasuki website program studi tersebut. Selanjutnya juga ada email program studi tersebut, yang muncul, maka selanjutnya juga terdapat drawer yang berisi profil, visi misi, akreditasi, program studi dosen, dan prestasi mahasiswa. Pada tampilan profil, terdapat deskripsi, fasilitas, dan kurikulum seperti yang lainnya tadi. Selanjutnya, tampilan visi dan misi juga terdapat aset dan visi dan misi dari program studi tersebut. Selanjutnya, pada akreditasi juga terdapat aset untuk akreditasinya serta deskripsi keterangannya. Nah, selanjutnya pada ketua program studi dan dosen, juga dapat ditambahkan aset juga dengan daftar dosennya. Selanjutnya, jadi pada prestasi mahasiswa terdapat dua tagbar untuk klik prestasi juga dokumentasi mahasiswa. Nah, selanjutnya juga sama untuk program studi pariwisata dan program studi kasih terdapat image aset, deskripsi singkat juga link untuk mengunjungi website program studi tersebut. Jika diklik, maka otomatis akan beralih pada website program studi pariwisata tersebut. Nah, selanjutnya juga ada email dari program tersebut. Di sini juga akan muncul email ini. Nah, pada drawingnya juga masih sama dari profile. Kita deskripsi, kurikulum, dan KPU. Selanjutnya terdapat visi dan misi, juga terdapat image aset dan visi misi dari program studi tersebut. Sedangkan akreditasi di sini kami menyantumkan keterangannya karena kami tidak menemukan image aset. Nah, selanjutnya memasuki ketua program studi beserta di dalam dosen seperti ini. Dan terakhir, prestasi mahasiswa berupa list view dan juga tagbar, sekaligus untuk dokumentasi mahasiswa. Mungkin sekian dari demonstrasi panel proyektifikasi untuk evaluasi tengah semester mata kuliah pemrograman mobile yang telah kami selesaikan untuk proyek akhir ITS ini yang mendapatkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan 5 program studi. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.